dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 14 ayat 10. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Demikian firman Tuhan. Tidak semua hal yang baik yang kita perbuat dapat direspon oleh orang-orang sekeliling kita dengan positif atau baik, termasuk pada masa pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia. Meskipun ia mengajar, ia memberikan tanda-tanda mujizat, dan banyak hal lain yang diperbuat Yesus, tetapi banyak orang yang tidak menyukai pengajarannya dan bahkan sampai menolak. Seiring dalam perjalanan pelayanan Yesus, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, seorang raja di Galilea pada masa itu. Seiring dengan berita yang sampai kepada Raja Herodes, ternyata Raja Herodes menyuruh pegawai-pegawainya menangkap Yohanes dan memasukkannya ke dalam penjara dengan alasan Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes sebab Herodes mengambil istri Filipus saudaranya yang bernama Herodias. Yohanes pun menegur Herodes dengan mengatakan, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Mendengar hal itu, Herodias pun menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuhnya. Di sini kita bisa melihat bahwa teguran yang baik belum tentu direspon dengan baik oleh orang yang mendapatkan atau menerima teguran. Ini juga jelas terlihat ketika Herodias berencana untuk membunuhnya. Di dalam hati Herodes terombang-ambingkan, sebab ia sebenarnya merasa senang ketika mendengarkan Yohanes Pembaptis. Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi dia pun berusaha untuk melindungi Yohanes Pembaptis. Tetapi pada lain kesempatan ketika ulang tahun Herodes, putri Herodes menampilkan tarian yang begitu menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya, sehingga Raja Herodes bersumpah kepada putrinya dengan mengatakan, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Putri Raja Herodes pun menjumpai ibunya, dan setelah dihasut oleh ibunya, putrinya berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Mendengar permintaan seorang putrinya, sedihlah hati raja. Ini menandakan bahwa dalam hati kecil Raja Herodes, ia tidak tega untuk melakukannya. Dalam hati kecil Raja Herodes, ia merasa bersalah dan ingin sekali mengurungkan niat jahat yang ingin membunuh atau memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Tetapi karena sumpahnya, akhirnya ia pun memerintahkan pegawainya untuk memenggal kepala Yohanes. Dalam kehidupan kita, sering terjadi hal yang demikian. Niat baik kita selalu dikalahkan oleh niat jahat.
Meskipun niat jahat itu muncul dari orang-orang sekitar, bahkan keluarga kita, jika niat jahat lebih menguasai hati kita, maka hal yang baik itu dikalahkan. Dengan demikian, isilah hidupmu dengan hal yang baik, sebagaimana Amos 5 ayat 14 mengatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Inilah yang mendorong kita untuk mengenakan manusia baru, untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sebab semuanya ini akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Buanglah semuanya ini seperti marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, supaya engkau mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar, sehingga segala niat jahat dan rencana jahat dapat kita buang dalam kehidupan kita, sebab Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati oleh firman-Nya. Horas.